Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dari segenap Sivitas Akademika Universitas Baitur Rahmah. Di tempat saya berdiri dalam Masjid Baitur Rahmah, saya menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, termasuk amalan-amalan yang mengiringinya. Di antaranya membaca Al-Quran, melaksanakan tadarus, termasuk juga menyantuni anak yatim dan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita kepada mereka, mereka merasakan nikmatnya menjadi seorang Muslim yang baik. Mudah-mudahan setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, keimanan kita bertambah, keislaman kita semakin kokoh, sehingga bisa kita implementasikan kegiatan yang sudah kita laksanakan pada bulan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berbuka setelah beduk berbunyi pada setiap hari. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan berbicara tentang hikmah zakat. Zakat adalah kewajiban kita, ya, setiap yang mengaku dirinya muslim. Karena Islam itu dibangun atas syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Walaupun zakat ada syarat mampu. Apa itu zakat? Zakat itu memberikan harta tertentu. Jadi hartanya tertentu dalam jumlah tertentu kepada orang tertentu. Jadi orangnya ditentukan, ada 8 penerimanya, hartanya ditentukan, ya, dan jumlahnya ditentukan, disebut nisab. Nah, zakat ini ada 2, ada zakat mal, zakat harta, ada zakat fitrah, zakat jiwa. Zakat mal itu hartanya tertentu, ya, misalnya hasil pertanian, ya, hasil pertanian pun tidak semua hasil pertanian, ya, hanya al-qut namanya, makanan pokok, ya, ada gandum, ada korma, ada beras kalau kitanya, atau apapun yang menjadi makan pokok di masyarakat itu. Jadi kalau kita menanam misalnya nanam kacang, tidak kena zakat karena kacang bukan kebutuhan pokok, bukan makanan pokok kita. Kalau kita menanam cabai misalnya, berarti cabai tidak kena zakat, ya, karena bukan, ya, makanan pokok. Jadi ini hartanya tertentu, tidak semua hasil pertanian dizakatkan, ya, yang makanan pokok saja. Ada hewan ternak tidak semua hewan ternak pula, tertentu pula. Ya, ada unta, ada sapi, ada kambing. Jadi kalau berternak ayam, ya enggak, karena enggak ada contoh. Enggak ada masuk kategori. Atau ternak ikan misalnya, ya, enggak kena zakat. Karena ikan enggak masuk yang dizakatkan, karena hartanya tertentu. Ada emas, ada perak, ya, ada harta perniagaan, ya, dan sebagainya. Itu disebut dengan, ya, zakat mal, dan ada nisabnya. Ada takaran minimal yang wajib zakat. Ya, kalau harta pertanian, hasil pertanian itu, ya, kalau dia satu nisabnya itu, ya, kalau diukur kita beras, itu, ya, 1000 gantang, ya, atau 100 kaleng padi zaman dulu, ya, 1 belek namanya. Ada ukurannya, ya. Emas perak ukurannya, ya, 85 gram, ya, itu 1 nisab. Kalau sudah sampai segitu, emasnya disimpan, wajib zakat.
Tapi yang wajib zakat pun yang disimpan ya. Nanti kalau kita baca di surat Di surat At-Taubah 34 35, allazina yaknizuna zahaba wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillah. Jadi yang diwajibkan zakat itu emas yang disimpan. Kalau emas yang dipakai jadi hiasan enggak. Jadi ibu-ibu kalau enggak mau berzakat ya pakailah emas semua. Sampai kuning badannya itu. Ya enggak kena zakat ya enggak. Karena jadi hiasan dipakai. Ya, tapi yang jadi simpanan itu wajib zakat. Investasi namanya. Kalau para hadirin misalnya beli tanah, lalu tanah itu diolah, ditanam, enggak wajib zakat itu. Kecuali hasilnya nanti kalau tanaman itu makanan pokok, hasilnya wajib. Tapi kalau beli tanahnya dianggurkan jadikan simpanan, kena zakat tiap tahun itu. Ya, hitung nilai tanah itu. Ya, berapa nilai tanah itu? Tiap tahun 2,5%. Kalau nilainya sampai 85 gram emas, kan itu jadi investasi. Yaknizun namanya, jadi simpanan. Semua yang jadi simpanan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nah begitu bahasa Al-Quran. Kalau enggak, bahaya. Apa bahayanya? Itu bacalah ayat 35 surah At-Taubah itu. Ya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ya, ketika nanti di akhirat harta yang dia simpan-simpan itu jadi besi semua. Setelah jadi besi dibakar dalam api jahanam. Setelah menyala besi itu fatuk wa bihajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, disetrikakan ke seluruh badannya, punggungnya, lehernya, ya, rusuknya, dadanya, disetrikakan yang panas tadi. Itu azab, ya, azab yang pedih bagi orang yang kikir. Jadi memang sebenarnya begini, zakat itu memang filosofinya untuk orang kikir ya. Orang kalau tidak kikir tidak akan berzakat. Kenapa? Setiap dia dapat dia bagi, dia dapat dia bagi. Kapan dia berzakat? Jadi zakat itu karena dia menumpuk-numpuk, karena dia menyimpan. Jadi yang dia simpan tuh kalau tidak dipaksa dikeluarkan, tidak dia keluarkan. Itu makanya ya, zakat itu untuk orang kikir sebetulnya. Itu makanya coba lihat nanti surat At-Taubah 103 ya. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim. Ambillah harta zakat mereka. Ambillah zakat mereka itu atau sedekah mereka untuk mensucikan harta mereka. Karena harta itu harta orang itu sebagian, ambil supaya bersih harta mereka. Wa tuzakkihim, agar jiwa mereka bersih. Jadi zakat itu ada dua fungsi. Ada fungsi mensucikan harta, tathir, mensucikan harta. Ada fungsi tazkiyah, mensucikan jiwa orang yang berzakat. Karena orang yang berzakat itu sebenarnya kikir dia. Maka dengan berzakat sifat kikirnya dihapus. Kira begitu. Karena orang kalau tidak kikir, tidak berzakat. Konon katanya Abu Bakar itu tidak berzakat. Kenapa? Karena Abu Bakar setiap singgah harta langsung dia bagi. Datang harta langsung dia bagi. Kapan dia mau berzakat? Makanya yang wajib zakat yaknizun, allazina yaknizuna zahaba wal fiddah, yang menimbun-nimbun, yang menumpuk-numpuk, yang menyimpan-nyimpan, maka kena zakatlah dia. Begitu aturannya. Makanya orang kalau berzakat, maka sifat kikirnya hilang. Ya, menghapus sifat kikir. Tuzakkihim. Nah, jadi memang itulah zakat harta namanya. Mengeluarkan harta tertentu pada orang tertentu dalam jumlah tertentu. Kalau tidak masuk kategori yang dicontohkan, yang diajarkan, itu tidak. Nah, karena itulah zakat profesi sampai hari ini masih perbedaan ulama. Karena zakat profesi ini satu, memang tidak ada contoh. Ya. Oh, pada masa Nabi kan tidak ada dikaji orang. Udah, Abu Bakar kan dikaji dengan Baitul Mal. Nabi Abu Bakar tidak bayar zakat. Umar kan dikaji. Tentara-tentara akan dikaji pada masa Umar. Tapi tidak ada yang bayar zakat. Satu. Oh, tapi kan ada hadis, ada ayatnya, ya. Ya kan? Apa? Semua hasil usahamu, maka sabtu kau infakkan di jalan Allah. Ya. Ya enggak apa-apa. Itu kan usaha juga, ya enggak apa-apa. Cuma kiasnya jadi beda. Jadi enggak jelas. Kalau dipotong 2,5% per bulan, itu kiasnya ke mana? Kalau dikiaskan ke hasil pertanian berarti 10%. Karena 1/10. Ya. Bukan 2,5%. Karena setiap kali panen. Kalau dikiaskan ke emas berarti 2,5% nanti di akhir tahun, bukan tiap bulan. Tapi itu perbedaan pendapat, oke lah.
Ya, masing-masing punya dalil, punya argumentasi. Ya, ini berangkat dari definisi zakat tadi. Harta tertentu, jumlah tertentu, orang tertentu. Ya, yang yakin Bapak Ibu zakat profesi itu ada, bayar. Yang tak yakin zakat profesi itu ada, khawatir nanti akan berbuat sesuatu yang salah, tak usah bayar, tapi sedekah saja. Karena zakat untuk orang kikir. Nah, itu filosofinya. Untuk orang pemurah tak akan berzakat. Zakat itu 2,5%, sedekah bisa 50%. Maka dipatuk 2,5% itu karena dia kikir. Kalau orang pemurah ada 2,5%, 50% dia kasih. Ngapain 2,5% kecil itu? Gitu. Nah, jadi itulah kenapa tujuan zakat tadi tazkiyah, mensucikan jiwa. Nah, itu namanya zakat mal. Nah, yang kedua ada namanya zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu kata Nabi, ini dalam hadis dari Ibnu Abbas, hadis Abu Dawud, farada Rasulullah zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lawi war rafas wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah, faman addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Zakat fitrah itu Rasulullah mewajibkannya untuk membersihkan orang yang berpuasa dari lagha dan rafas. 1. Memberi makan kepada orang miskin. 2. Siapa yang membayarkannya sebelum salat Id, itulah zakat yang diterima. Dan siapa yang membayarkannya setelah salat Id, itu zakat, tidak zakat lagi tapi sedekah biasa, dia sudah berdosa karena tidak memenuhi kewajibannya. Inilah zakat fitrah berdasarkan hadis Abu Dawud ini. 1. Zakat fitrah itu dibayarkan itu sebenarnya untuk orang puasa. Karena zakat fitrah ini penambal kata Nabi. Kalau orangnya berpuasa, selama berpuasa dia mungkin mulutnya tidak terjaga, mungkin dia mengatakan perkataan yang sia-sia, mungkin dia pernah mencela orang, mungkin dia pernah mengatakan sesuatu yang tidak baik, yang kotor mulutnya, maka pahala puasanya jadi rusak, jadi kurang, puasanya jadi tidak utuh. Nah, mengembalikan kesempurnaan puasanya dengan zakat fitrah. Jadi ini sebenarnya zakat fitrah ini kalau kita baca sampai hadis ini, sampai batas ini penggalannya, berarti orang tidak puasa tidak perlu zakat fitrah ya. Kenapa? Ini dia penambal. Ini yang mau ditambal tidak ada. Penambalnya tidak ada. Gimana caranya itu? Mau taruh di mana penambal itu? Nah, tapi kan ada tujuan kedua. Jadi tujuan pertama mensucikan orang puasa dari lagha dan rafas. Rafas itu perbuatan-perbuatan yang dianggap ya mubah tapi tidak terpuji. Apa misalnya? Melakukan hubungan suami istri di malam Ramadan. Makanya kata Allah di Al-Baqarah 187 itu, uhilla lakum lailatas siyam ar-rafas ila nisaikum. Jadi melakukan hubungan suami istri di malam Ramadan itu halal. Cuman Allah sebut rafas. Rafas itu buruk, mengurangi pahala ibadah. Itu makanya Nabi kalau sudah masuk 10 malam terakhir, Nabi tidak pulang ke rumah kan. Nabi berdiam di masjid. Tidak temui istrinya lagi. Karena itu rafas. Nah, kalau kita melakukan hubungan di malam Ramadan itu, maka pahala ibadah kita berkurang, penambalnya zakat fitrah. Nah, itu namanya tuhratan lis-shaimi minal lawi war rafas. Nah, yang kedua, tu'matan lil masakin, memberi makan pada orang miskin. Nah, ini bedanya zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat mal ada 8 penerimanya. Ada fakir, ada miskin, ada mu'allaf, ada amil, ada gharib dan sebagainya. Tapi zakat fitrah ini jelas kata Nabi memberi makan untuk orang miskin. Walaupun yang lain, yang 8 tadi juga bisa menerima, tapi ini untuk orang miskin. Karena begini, filosofi zakat fitrah itu, kita selama puasa akan menahan haus dan lapar. Kita merasakan susahnya tidak makan kan, beratnya lah kelaparan tuh. Maka carilah orang kelaparan di ujung Ramadan, bantu dia. Itu filosofinya. Agar orang-orang miskin bergembira di hari itu. Agar tidak ada orang yang merenung di hari itu. Tidak ada orang yang sedih di hari itu, tidak punya apa-apa. Itu kenapa zakat fitrah itu diantarkan langsung ke mereka yang miskin. Apalagi zakat itu kan ya perintahnya atu zakat ya, datangi dia. Bukan dia yang mendatangi kita tuh. Maka zakat fitrah itu mendatangi, kita datangi dia. Orang yang menerima itu kita datangi dia, muliakan dia, jangan hinakan dia, jaga air mukanya dari meminta-minta kepada kita yang wajib. Nah,
Jadi itu kenapa tu'matan lil masakin. Itulah kenapa saya lebih memilih pendapat zakat fitrah itu makanan, beras, bukan uang. Bukan tidak boleh uang, tapi Nabi mengatakan tu'matan, makanan. Ya. Karena ini ibadah ya, karena Nabi kan kalau kasih contoh, bagaimana Nabi bayar zakat fitrahnya? Sa'an min tamar. 1 kantong tamar, korma. Atau sa'an min sa'ir, atau 1 kantong gandum. Jadi Nabi zakat fitrahnya kalau korma ya gandum. Ada tak uang pada masa Nabi? Ada uang pada masa Nabi, tapi Nabi tidak bayar dengan uang, dengan makanan. Kalaupun dengan uang ada pendapat, misalnya Hambali membolehkan dengan uang, karena kebutuhan orang sekarang kan tidak hanya makan, ada pakaian, ada tempat tinggal, selama untuk kebutuhan pokok boleh, ya. Tapi saya lebih cenderung dengan makanan, beras, karena dalam hadis sebutkan tu'matan itu makanan, ya, makanan. Saya tidak menyalahkan yang kasih uang, tapi saya lebih memilih pendapat makanan karena berdasarkan hadis. Maka siapa yang membayarkannya sebelum salat Id, itulah zakat yang terima. Jadi zakat fitrah ini harus dibayarkan sebelum salat Id. Boleh sejak awal Ramadan, boleh. Orang bayar zakat fitrah sejak awal Ramadan itu boleh. Cuman wajibnya menjelang salat Id. Itu wajibnya, dan dua waktu yang paling afdal itu di malam takbir. Itu yang waktu yang paling afdal memberikan zakat fitrah. Dan zakat fitrah yang paling baik itu kita datangi mereka, ya. Dan siapa yang membayarkannya setelah salat Id itu sedekah. Jadi kalau ada orang membayarkan zakat fitrah setelah salat Id, dia tidak memenuhi kewajibannya, dia berdosa. Tapi tetap bayar zakat fitrah, dia sudah berdosa. Kenapa? Karena itu sedekah lagi, tidak zakat fitrah lagi namanya, karena yang zakat itu sebelum salat Id. Itu ketetapan tentang zakat fitrah. Ini bedanya dengan zakat mal. Kalau zakat mal dia ada 8 orang penerimanya. Kalau zakat fitrah itu utamakan yang miskin. Walaupun boleh saja ke yang lain, yang 8 tadi. Tapi dalam hadis sebutkan itu tu'matan lil masakin. Dan banyak lagi ketentuan-ketentuan dengan zakat fitrah ini, ya. Dan zakat fitrah ini wajib bagi siapa yang menemukan Ramadan dan Syawal. Karena itu kalau ada anak lahir di malam takbir lahirnya, wajib zakat fitrahnya itu. Tidak wajib zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia tidak menemukan Ramadan, dia menemukan Syawal saja. Tapi kalau anak lahir senja sebelum berbuka hari terakhir Ramadan, wajib zakat fitrah karena dia menemukan Ramadan dan Syawal. Gitu. Orang meninggal di sebelum malam takbir, dia meninggal sebelum terbenam matahari hari terakhir, dia tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Dia tidak menemukan Ramadan dan Syawal. Tapi kalau meninggalnya malam takbir, wajib zakat fitrah karena dia menemukan Ramadan dan Syawal. Nah, itu ketentuannya. Suami yang menikahi istrinya sebelum malam takbir, wajib membayarkan zakat fitrah istrinya karena dia menemukan, dia suami istri Ramadan dan Syawal. Tapi siapa yang menikahi perempuan di malam takbir dia menikah, tidak wajib bayarkan zakat fitrah istrinya, suami itu. Kenapa? Dia jadi istri di malam takbir saja, di bulan Syawal. Ramadan tidak jadi istri. Nah, jadi kalau ada bapak-bapak yang malas membayarkan zakat fitrah istrinya, nanti menikahnya malam takbir ya. Nah, kalau menikahnya malam takbir tidak bayar zakat fitrah, istrinya bayar sendiri itu. Ya, karena suami istri terhitung di bulan Syawal saja, tidak di Ramadan. Jadi orang yang menemukan Ramadan dan Syawal, itu yang wajib membayarkan zakat fitrah. Makanya kalau ada orang kaya mendadak, ada kaya mendadak dia, tapi kayanya di malam takbir. Misalnya begini, dia terima zakat fitrah di malam takbir, dapat 1 miliar zakat fitrah oleh dia. Selama ini dia miskin, tapi di malam takbir dia punya aset 1 miliar karena zakat fitrah terlalu banyak untuk dia. Maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Kekayaannya diperoleh di 1 Syawal, bukan di Ramadan. Gitu. Kecuali kaya mendadaknya misalnya, gitu, sore terakhir menjelang berbuka misalnya, dia ke kamar mandi atau ke sungai, lalu itu tersipaknya emas sebesar sebesar lutut. Kaya mendadak dia tuh wajib zakat fitrah tuh karena di Ramadan dia kayanya itu. Tapi kalau ada orang miskin mendadak, miskin mendadak setelah malam takbir miskinnya, wajib zakat fitrah walaupun dia miskin. Kenapa? Karena dia kaya di Ramadan dan di Syawal. Tapi kalau miskinnya menjelang malam takbir di Ramadan, tidak wajib zakat fitrah ya. Begitu juga istri yang durhaka pada suami, maka suaminya tidak wajib bayar zakat fitrah, bayar sendiri. Ibu-ibu yang durhaka bayar zakat sendirinya, zakatnya sendiri itu. Suami tidak wajib bayarkan zakat fitrah istri yang durhaka. Ya. Makanya ibu-ibu
yang melawan, yang mendurhaka, bapak-bapak jangan bayarkan zakat fitrahnya, suruh bayar sendiri itu. Ya toh. Jadi kalau dia bertanya, Pak, zakat fitrah saya gimana, Pak? Bayar sendiri. Gitu tuh kalau istri durhaka. Maka ibu-ibu jangan durhaka selama Ramadan nih, tenang-tenang aja dulu sampai zakat fitrahnya dibayarkan. Begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya para hadirin. Ya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah, S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id. Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.